nakama, selamat datang di channel Anime OB. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Petualangan kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Elbaf sepertinya akan segera memasuki konflik yang akan menentukan kemanakah kelompok bajak laut topi jerami akan berpihak. Yap, seperti yang diperlihatkan di chapter sebelumnya, akhirnya sang baka Sencho Mugiwara Luffy telah bertemu dengan Pangeran Loki yang merupakan anak dari mantan Raja Elbaf. Menariknya, Oda Sensei menjelaskan bahwa Pangeran Loki tega membunuh ayahnya sendiri demi mendapatkan kekuatan buaya iblis legendaris dan tahta raja agar bisa memimpin negeri Elbaf. Namun sayangnya Pangeran Loki ini harus berakhir ketika para raksasa mengetahui perbuatannya tersebut. Ya, seperti yang dijelaskan di chapter 1130 kemarin, dikatakan bahwa untuk menghentikan Pangeran Loki dibutuhkan seluruh prajurit raksasa. Bahkan Franky yang mendengar hal ini pun sangat terkejut dan tidak percaya jika ada sosok raksasa yang sangat kuat seperti halnya Pangeran Loki. Selain itu, hal ini pun seolah menjadi sebuah bukti nyata bahwa kekuatan buaya iblis legendaris yang dimiliki oleh Pangeran Loki sangatlah overpower. Nah, sampai di sini satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah pertemuan Pangeran Loki dan Luffy akan menentukan bagaimana nasib dari negeri Elbaf. Apakah negeri Elbaf akan dipimpin oleh Pangeran Loki yang memiliki ambisi untuk mengakhiri dunia ini, atau tetap berada di bawah teritorial sang kaisar lautan, Akagami no Sen? Memang sampai saat ini belum ada bukti jelas ya bosku, apakah Seng pernah terlibat konflik dengan Pangeran Loki atau tidak. Tetapi satu hal yang dapat kita simpulkan di sini adalah Seng dan kelompok bajak lautnya memang memiliki hubungan yang sangat erat dengan para penduduk Pulau Elbaf. Artinya secara tidak langsung, sebagian besar penduduk Pulau Elbaf setuju jika Pulau Elbaf berada di wilayah kekuasaan Yonko. Selain itu, Seng juga seolah mengizinkan Luffy dan kelompok bajak lautnya datang ke Pulau Elbaf. Padahal notabene jika ada Yonko lain yang memasuki wilayah teritorial mereka, sudah dapat dipastikan hal ini pun akan menimbulkan konflik di antara Yonko tersebut. Dengan kata lain, sampai di sini apa kalian semua sadar? Pergerakan kelompok bajak laut rambut merah yang semakin masif untuk menemukan harta karun One Piece seolah membuat kita semua bertanya-tanya, mungkinkah Seng memang sengaja menggiring Luffy dan kelompok bajak lautnya untuk datang ke Pulau Elbaf dengan tujuan tertentu yang sampai saat ini masih belum kita ketahui pasti. Yap, memang hal tersebut tidak sepenuhnya salah ya bosku. Karena apabila kita perhatikan lagi, kelompok bajak laut rambut merah ini semakin agresif untuk mendapatkan harta karun One Piece. Bahkan pergerakan mereka pun mulai menjadi perhatian bagi pihak angkatan laut dan pemerintah dunia. Selain itu, perlu diingat juga ya bosku, bisa dibilang saat ini Seng adalah Yonko senior di antara para Yonko lainnya. Karena generasi kolot Yonko seperti Shirohige, Kaido, dan Big Mom telah ditumbangkan. Artinya, mau tidak mau, suka tidak suka, pihak pemerintah dunia dan angkatan laut benar-benar harus mengawasi pergerakan kelompok bajak laut rambut merah secara ekstra. Itu sebabnya di chapter 1130 nantinya kita akan diperlihatkan pertemuan para petinggi angkatan laut yang sedang membahas pergerakan dari para Yonko untuk mendapatkan harta karun One Piece dan langkah apa yang akan diambil oleh pihak angkatan laut untuk menghentikan para Yonko ini. Selain itu, di momen ini juga, sang Fleet Admiral Sakazuki Akainu menyoroti pergerakan kelompok bajak laut topi jerami yang menuju ke Pulau Elbaf. Akainu merasa ada yang aneh jika kelompok bajak laut topi jerami dan kelompok bajak laut rambut merah memiliki hubungan yang cukup dekat. Sehingga hal inilah yang harus diwaspadai oleh pihak angkatan laut jika suatu saat nanti kedua kelompok bajak laut ini akan saling membentuk aliansi seperti halnya yang pernah dilakukan oleh Kaido dan Big Mom.
Nah, di momen ini juga kita pun diperlihatkan Admiral Ryukugyu yang menjelaskan jika Seng adalah pengguna kekuatan haki yang sangat dahsyat. Dia juga pernah merasakan sendiri bagaimana dahsyatnya kekuatan Hosoku Haki yang dimiliki oleh Seng untuk mengintimidasi musuhnya. Selain itu, kita juga diperlihatkan Brenyu yang menjelaskan kekuatan dan kemampuan dari masing-masing anggota kelompok bajak laut rambut merah. Bahkan, Brenyu juga memperlihatkan bounty masing-masing dari mereka. Nah, setelah mendengarkan beberapa penjelasan dari Brenyu, tentu saja hal ini pun membuat beberapa Vice Admiral yang mendengar hal ini pun cukup terkejut dan tidak menyangka jika musuh yang akan mereka hadapi nantinya memiliki kekuatan seperti itu. Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di Pulau Elbaf, tempat di mana Luffy dan Loki berada. Nah, Luffy yang masih penasaran dengan Pangeran Loki pun kemudian bertanya, apakah dirinya dirantai karena ingin mengakhiri dunia ini? Loki pun kemudian menjawab bahwa hal tersebut adalah salah satunya. Namun alasan lainnya adalah akibat perbuatannya yang telah membunuh ayahnya sendiri. Luffy yang masih penasaran kemudian bertanya lagi tentang alasan kenapa mata dari Pangeran Loki diperban seperti itu. Pangeran Loki lalu menjawab, entahlah, namun jika kau penasaran dengan mata ini, Pangeran Loki pun kemudian memerintahkan Luffy untuk membukanya sendiri. Tentu saja, tanpa pikir panjang lebar, Luffy langsung memanjangkan lengannya dan membuka mata perban yang menutupi mata dari Pangeran Loki. Dan tiba-tiba, Luffy pun sangat terkejut saat melihat mata dari Pangeran Loki. Namun sayangnya, belum diketahui secara detail apa yang membuat Luffy terkejut saat melihat mata dari Pangeran Loki. Tetapi yang jelas, di saat yang bersamaan kita pun diperlihatkan sebuah flashback singkat tentang masa lalu di Pulau Elbaf, di mana saat itu adalah momen pertama kalinya Pangeran Loki dirantai di pohon Yggdrasil oleh para prajurit raksasa. Nah, menariknya di momen ini juga kita pun diperlihatkan Seng yang sedang membantu prajurit raksasa untuk merantai Pangeran Loki di pohon Yggdrasil. Ya, rupanya ini adalah awal mula bagaimana kelompok bajak laut rambut merah menjadikan Pulau Elbaf wilayah teritorial mereka. Nah, awalnya Seng yang sedang bersinggah di Pulau Elbaf secara tidak sengaja melihat ada kekacauan yang terjadi antara para raksasa. Seng yang ketika itu tidak ingin ikut campur urusan mereka, tiba-tiba terkejut saat menggunakan kekuatan Ken Bunsoku Hakinya untuk melihat masa depan. Ya, rupanya jika saat itu Seng tidak membantu untuk menghentikan Pangeran Loki, maka para prajurit raksasa akan kalah dan akan segera dihabisi oleh Pangeran Loki. Jelas Seng yang menyadari hal ini pun segera bergegas untuk menghentikan Pangeran Loki. Yap, di momen ini kita pun diperlihatkan Seng menggunakan kekuatan hakinya secara maksimal untuk mengalahkan Pangeran Loki. Awalnya, Seng juga tidak mengira jika Pangeran Loki memiliki kekuatan buah iblis yang sangat kuat. Namun berkat kerjasama antara Seng dan para prajurit raksasa, akhirnya Pangeran Loki pun berhasil dikalahkan. Hingga pada akhirnya, para raksasa pun ditugaskan untuk merantai Pangeran Loki di bawah pohon Yggdrasil. Nah, sehingga hal inilah yang menjadi awal mula bagaimana negeri Elbaf bisa jatuh ke wilayah teritorial bajak laut rambut merah. Setelah itu di akhir chapter, flashback pun kemudian berakhir dan kembali memperlihatkan Luffy dan Pangeran Loki. Ya, di momen ini Pangeran Loki lalu menjelaskan kepada Luffy jika Akagami no Seng adalah dalang dibalik kekalahannya melawan para raksasa. Nah, itu tadi merupakan analisa apa yang akan terjadi di chapter 1131 nantinya. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.